Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi nikmat berupa kehidupan. Sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Untuk hari ini kita sudah masuk subtema 2. Ya. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pembelajaran 1. Sebelumnya, Ustadzah mau bertanya dulu sama kalian. Apa sih yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan itu? Terus, pertanyaan yang kedua, kalian pasti bertanya-tanya, apakah kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Nah, di sini jawaban yang pertama, pertanyaan pertama, pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Paham ya? Pertumbuhan adalah perubahan secara ukurannya, ya, tingginya maupun berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur dan fungsi organnya. Paham? Anak-anak hebat pasti sudah paham ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apakah kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Jawabannya iya, kita juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan manusia itu terjadi sejak kalian itu di dalam kandungan. Ya, dari setelah kalian dilahirkan ke dunia ini, kemudian kalian akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tadi dari kalian dari bayi, kemudian menjadi balita, anak-anak, remaja, dan kemudian menjadi dewasa. Nah, setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti setelah dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Bertambah berat dan tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Misal, dari kalian saat masih balita, apakah kuat mengangkat meja yang berat? Tentu tidak. Jadi, dari kalian, bayi, balita itu perkembangan kekuatan tangannya pun mengalami perkembangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Oke, nah, siapa di sini yang suka menari? Perlu kalian ketahui, gerakan tari itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu gerakan kuat dan lemah. Yang pertama, contoh gerakan kuat seperti mendorong meja. Kemudian yang kedua, contoh gerakan lemah seperti saat kalian itu memegang kapas. Oke, di sini
kita akan mempraktikkan gerakan sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Siapa di sini yang sudah mengetahui lirik lagu tepuk tangan? Ya, nanti Usada akan menyanyikan lagu tepuk tangan, kemudian kalian sambil menghafalkan dan melihat gambar yang ada di sebelah lirik untuk gerakan yang pertama sampai ke 6. Oke, siap mendengarkan ya. Lagu tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Nah, bisa kalian ulang ya. Kalian bisa bernyanyi di rumah sambil melakukan gerakan. Oke, kalian lihat gerakan yang pertama yaitu tangan kanannya itu keataskan ya. Tangan kanan ke atas, kemudian tangan kiri juga ke atas. Itu masih gerakan yang pertama. Kemudian gerakan yang kedua, tangan yang tadi sudah di atas, kemudian kalian perlahan-lahan turunkan. Ketika kalian mengucapkan mempunyai jari, itu melakukan gerakan yang kedua. Mempunyai jari, itu diturunkan perlahan-lahan. Kemudian gerakan yang ketiga, direntangkan dan dibengkokkan, itu gerakan ketiga. Setelah itu putar pergelangan, lakukan gerakan keempat. Tangan kalian direntangkan, kemudian pergelangannya diputar. Setelah itu acung depan dilentikan, itu gerakan kelima. Ya, acung depan, tangan kalian diacungkan ke depan, kemudian dibalik. Itu acung depan dilentikan, kemudian gerakan keenam atau yang terakhir yaitu ayo tepuk tangan. Bagaimana? Kalian bisa memperhatikan di rumah ya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Sudah lanjutkan ya. Oke, kemudian kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, kita masuk. Tadi kalian sudah melakukan praktik menari ya. Nah, bagaimana sih kalau namanya gerakan merangkak itu? Sebelum kita melakukan gerakan merangkak, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera otot. Nah, bagaimana sih contoh? Nah, ini Usada punya contoh gerakan merangkak. Ini ya, ada dedek bayi yang sedang merangkak. Nah, kalian juga bisa mempraktikannya di rumah. Kemudian, langkah-langkah sebelum melakukan lomba merangkak. Yang pertama, perhatikan ya anak-anak. Yang pertama, buat garis start dan finish. Yang kedua, berbaris di depan garis start. Kemudian, yang ketiga, setelah diberi aba-aba, merangkaklah sampai garis finish. Jika sudah sampai ke garis finish, kembalilah ke garis start. Anak yang cepat sampai ke garis start itulah yang menang. Sudah paham ya langkah-langkah sebelum melakukan lomba merangkak? Bisa kalian praktikkan di rumah bersama kakak ataupun adik. Nah, setelah kalian sudah mempraktikkan gerakan merangkak, apa sih manfaat merangkak itu? Nah, manfaat merangkak yaitu memperkuat otot tangan dan kaki, sehingga tubuh kalian juga menjadi lebih sehat. Oke, nah setelah kalian sebelumnya melakukan gerakan merangkak, ketika kalian melakukannya di sekolah, pasti teman-teman kalian memiliki tinggi dan berat badan yang berbeda. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih menghargai perbedaan. Nah, tinggi dan berat badan manusia, karena setiap orang memiliki tinggi dan berat badan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada pula yang kurus.
Perubahan tinggi berat badan dan kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia di antara lain, yang pertama, makanan. Yang kedua, olahraga. Dan yang ketiga, faktor yang diturunkan oleh orang tua. Ingat ya, berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, jadi setiap orang itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Maka kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai atau menghormati termasuk pengamalan sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai emas, seperti yang sudah Ustazah tunjukkan di pojok kanan bawah ya. Itu adalah simbol sila kedua dari Pancasila. Nah, sikap saling menghargai perbedaan itu terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dalam ayat tersebut terdapat 3 larangan yang harus kita hindari sebagai bentuk menghargai orang lain, yaitu tidak mengolok, mencela, dan memanggil nama orang lain dengan sebutan yang tidak baik. Jadi, sikap saling menghargai sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Ustazah lanjutkan pembelajaran 3. Oke. Kita masuk ke makanan bergizi. Sebelumnya, tadi di pembelajaran 2, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, salah satunya adalah makanan. Nah, makanan apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisa tumbuh dengan baik, yaitu salah satunya makanan bergizi. Makanan bergizi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan bergizi disebut juga dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari yang pertama makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat. Makanan pokok itu harus mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, jagung, ketela. Kemudian lauk pauk mengandung protein seperti susu, daging, tempe, dan sebagainya. Kemudian vitamin. Vitamin biasanya itu terdapat pada sayur dan buah. Mineral terdapat pada ikan, susu, dan sayur. Dan lemak juga terdapat pada daging dan susu. Nah, siapa yang di sini suka sayur? Alhamdulillah, semuanya suka sayur ya, karena kalian anak-anak hebat, anak-anak yang tahu akan apa? Akan arti kesehatan. Jadi ketika kalian mau sehat, berarti kalian berusaha untuk makan makanan yang bergizi. Nah, tadi itu contoh makanan yang bergizi. Nah, bagaimana sih? Karena ada beberapa makanan yang perlu kalian hindari. Contohnya ada permen, es krim, dan coklat. Kalian boleh mengkonsumsi makanan ini, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Dan jangan lupa untuk gosok gigi sebelum tidur. Oke, hari ini tadi kalian sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam perkembangan?
pertumbuhan dan perkembangan kalian itu memerlukan makan makanan yang bergizi. Contohnya tadi ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Oke, sekian yang dapat Usra sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan rukun dengan saudara. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.